Kromosom memiliki struktur padat yang terdiri atas asam nukleat dan protein. Kromosom terletak di dalam nukleus dan berperan dalam hereditas karena mengandung faktor pengendali keturunan yaitu yang bernama gen. Telosentrik. Kromosom tipe telosentrik hanya memiliki satu lengan, berbentuk seperti batang, dan letak sentromernya berada di ujung kromosom. 2. Metasentrik. Kromosom tipe metasentrik memiliki dua lengan sama panjang, berbentuk seperti huruf V, dan letak sentromernya berada di tengah kromosom. Akrosentrik. Kromosom tipe akrosentrik memiliki dua lengan yang tidak sama panjang, berbentuk seperti huruf J, dan letak sentromernya di tingkat salah satu ujung kromosom. Submetasentrik. Kromosom tipe submetasentrik memiliki dua lengan yang hampir sama panjang, berbentuk seperti huruf L, dan letak sentromernya hampir di tengah kromosom. 1. Autosom tidak menentukan jenis kelamin dan umumnya disingkat A. Genosom letak kromosom seks menentukan jenis kelamin. Pada manusia, genosom terdiri atas kromosom X dan kromosom Y. Jika dalam tubuh individu terdapat kromosom XX, individu tersebut berjenis kelamin perempuan atau betina. Sebaliknya, jika dalam satu tubuh individu terdapat kromosom XY, individu tersebut berjenis kelamin laki-laki atau jantan. Nukleus sel manusia mempunyai 46 kromosom yang terdiri atas 44 autosom atau 28 autosom dan 2 gonosom. Penulisan formula kromosom pada laki-laki yaitu 22A plus XY atau 44A plus XY. Sedangkan penulisan formula kromosom pada perempuan yaitu 22A plus XX atau 44A plus XX. Jumlah kromosom sendiri disebut dengan ploidi, set, perangkat, atau genom. Kromosom dalam setiap sel tubuh selalu berpasangan. Hal ini berarti sel tubuh memiliki 2 set kromosom sehingga disebut diploid atau 2N. Sebaliknya, kromosom dalam sel kelamin tidak berpasangan. Hal ini berarti dalam setiap sel kelamin terdapat 1 set kromosom sehingga disebut haploid atau N. Misalnya ada ikan mas, ada lembu sapi, dan juga manusia. Lembu sapi sendiri kan memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan manusia dan ikan mas. Tetapi jika dilihat dari kromosomnya, ternyata lebih banyak ikan mas. Kalau dari kecerdasan, otomatis manusia yang paling cerdas, tetapi kromosomnya itu paling sedikit. Tentunya jumlah kromosom tidak ditemukan oleh ukuran tubuh. Jadi semakin besar ukuran tubuh belum tentu makin banyak jumlah kromosomnya. Dan jumlah kromosom juga tidak ditentukan dengan tingkat kesempurnaan atau kecerdasannya. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA berperan dalam penurunan sifat dan sintesis protein. Setiap nukleotida terdiri atas komponen berikut. Fungsi gula deoksiribosa adalah sebagai tulang punggung molekul DNA, di mana deoksiribosa mengikat gugus fosfat dan membentuk tulang punggung gula fosfat. Penghubung dua gugusan gula. Fosfat pada DNA merupakan bagian dari tulang punggung DNA yang memberikan dukungan struktural pada molekul DNA. Asam nitrogen disebut juga dengan adenin dan guanin dari golongan po dan timin adalah dari golongan pirimidin. Beberapa enzim yang berperan dalam replikasi DNA yaitu 1. Enzim helikase berfungsi menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi 2 rantai tunggal polinukleotida. Yang kedua, enzim polimerase berfungsi merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru. Yang ketiga, enzim ligase berfungsi menyambung ulir tunggal DNA yang baru terbentuk. Dan yang keempat, enzim topoisomerase berfungsi mengurangi tegangan pada struktur untuk ganda DNA.